warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wadon SPD selaku mentor orientasi P3K Kecamatan Petarukan. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K Angkatan 1 Gelombang 2 Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara seminar orientasi P3K tahun 2023. Salawat serta salam kita serahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Pinanti Arusiawati, unit kerja di SD Negeri 07 Kendal Beryong akan memaparkan laporan hasil orientasi P3K di SD Negeri 07 Kendal Beryong Kabupaten Pemalang. Topik bahasannya ada 5, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua nilai etika pemerintah Kabupaten Pemalang, yang ketiga nilai dan etika organisasi perangkat daerah, yang keempat rencana hasil kerja P3K, yang kelima yaitu penutup. Yang pertama pendahuluan atau latar belakang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPSDM daerah Jawa Tengah melaksanakan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK atau P3K. Sebelum ASN menjalankan tugasnya, diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya bisa memenuhi core values berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Selanjutnya waktu dan tempat. Untuk waktunya yaitu pada hari Rabu sampai dengan hari Jumat pada tanggal 1 sampai dengan 3 Maret 2023 secara daring melalui Zoom meeting. Untuk tempatnya yaitu di Tilok 3 SD Negeri 1 Panjunan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Topik bahasan selanjutnya yaitu nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang. Saya mengambil visi dan misi Kabupaten Pemalang. Untuk visinya terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis dan mandiri. Untuk visinya saya mengambil 3, yaitu mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat, mewujudkan penyelenggara tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, serta mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong. Selanjutnya yaitu nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD. Yang pertama, tugas pokok P3K guru adalah yang pertama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai serta mengevaluasi peserta didik. Selain itu, kita harus memahami fungsi guru itu apa. Yang pertama yaitu fungsi instruksional, yaitu apa? Membuat perencanaan, kemudian melaksanakan program pengajaran. Fungsi yang kedua yaitu fungsi education, mendidik peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi manajerial, di mana manajerial lingkungan dan suasana kelola. Selanjutnya kita sebagai ASN P3K yaitu harus memahami nilai dasar ASN berakhlak. Apa itu? Terdiri dari 7, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Selanjutnya yaitu rencana kerja P3K. Saya sebagai guru di unit kerja saya di SD Negeri 07 Kendal Beryong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang mempunyai rencana kerja untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama rencana saya yaitu sebelumnya saya melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait rancangan laporan orientasi yang saya buat. Yang kedua rencana saya yaitu pembiasaan bersalaman dengan guru dan pembiasaan literasi sebelum pembelajaran dimulai. Untuk yang ketiga yaitu menggunakan TPHP yaitu Technological Pedagogical Content and Knowledge saat pembelajaran yang saya lakukan. Yang keempat rencana saya yaitu menerapkan model pembelajaran CTL yaitu Contextual Changing Learning pada materi kelas 3. Yang kelima yaitu
pembiasaan siswa untuk infak setiap hari Jumat. Berikut penjelasan setiap rencana kerja saya. Yang pertama, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait rancangan laporan orientasi yang dibuat. Nah, tahapan kemarin saya yaitu menghubungi mentor, memaparkan masalah dan gagasan pemecahan program jangka pendek. Yang ketiga, memaparkan rancangan orientasi yang sudah dibuat. Yang keempat, meminta saran dan masukan serta persetujuan dari mentor mengenai rancangan orientasi. Untuk penerapan nilai berakhlaknya, yaitu kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan loyal, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Untuk program saya yang kedua yaitu pembiasaan bersalaman dengan guru dan pembiasaan literasi sebelum pembelajaran. Untuk tahapan kegiatannya pada pembiasaan bersalaman saya akan membiasakan siswa-siswi saya di unit kerja saya setiap akan masuk kelas dan akan pulang sekolah bersalaman dengan guru. Nah, setelah itu yang kedua, kebiasaan siswa membaca buku selain buku pembelajaran dan merangkum isi bacaan yang dibaca. Kebetulan kelas saya itu berdampingan dengan perpustakaan, jadi memudahkan untuk siswa-siswi membiasakan kebiasaan membaca atau literasi, yaitu siswa-siswi sebelum pelajaran dibiasakan memilih buku bacaan sendiri sesuai keinginannya di perpustakaan. Kemudian nanti setelah dibaca, saya sebagai guru akan memerintahkan siswa untuk merangkum isi bacaan tersebut sehingga hasilnya nanti siswa itu akan menuliskan rangkuman dari bacaan yang telah dibaca. Untuk penerapan nilai berakhlaknya yaitu akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Untuk program saya yang ketiga yaitu menggunakan TPACK, Technological Pedagogical Content and Knowledge, yaitu saat pembelajaran. Tahapannya apa? Nah, saat TPACK sendiri kan tadi menggabungkan antara teknologi dan pembelajaran. Saat pembelajaran, saya menyiapkan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Terus membuat PowerPoint dan video pembelajaran interaktif. Itu merupakan salah satu contoh dari penerapan TPACK dalam pembelajaran saya. Nah, terus penerapannya berakhlaknya ini yaitu adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Untuk program saya yang selanjutnya yaitu menerapkan model pembelajaran CTL, Contextual Technique Learning, pada materi kelas 3 pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk. Tahapan kegiatannya apa? Yang pertama, merancang RPP. Yang kedua, menentukan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintaks dari model CTL yang saya pilih tersebut. Kemudian yang keempat, melakukan penilaian terhadap siswa. Yang terakhir yaitu merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Oh ya, CTL sendiri itu pembelajaran dengan lingkungan nyata siswa. Penerapan nilai berakhlaknya yaitu adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Untuk program saya yang terakhir yaitu pembiasaan siswa untuk infak setiap hari Jumat. Tahapannya apa? Yang pertama, mengumumkan kepada siswa bahwa setiap hari Jumat diadakan infak. Yang kedua, setiap hari Jumat siswa menyisihkan sebagian uangnya untuk infak. Yang ketiga, infak yang dikumpulkan dari tiap kelas kemudian dijumlah per kelas. Berapa hasilnya? Kemudian nanti diumumkan kepada seluruh siswa jumlah dari infak tersebut. Nah, hal ini bertujuan untuk memotivasi siswa di masing-masing kelas agar lebih semangat lagi berinfak. Untuk penerapan nilai berakhlaknya yaitu akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya yaitu simpulan dari hasil pemaparan saya, yaitu dari hasil penjabaran dapat disimpulkan yang pertama, orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangatlah penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima di masa orientasi agar ASN, terutama ASN P3K, tidak sekedar mengetahui cara keilmuan saja, namun lebih jauh lagi memiliki kemampuan untuk menerapkan keilmuan tersebut
Kemudian ini dokumentasi kemarin ketika pelaksanaan orientasi. Sekian presentasi saya kepada Bapak Mentor maupun Bapak Ibu peserta. Apabila ada kritik dan saran, dipersilakan. Ya, dari saya itu mungkin nanti Harum ada yang menarik perhatian saya tentang penggunaan TPEC, teknologi pedagogic content knowledge. Tadi saya ikuti bareng-bareng, langkahnya secara garis besar sudah disampaikan, tapi saya ingin menggali lebih dalam lagi. Apa sih alasan ibu ini memilih penggunaan TPEC? Monggo barangkali bisa untuk tambahan pemahaman untuk kita semua. Dan kali aja juga bisa diterapkan di Bapak Ibu peserta yang lain. Terima kasih. Izin menanggapi Kak. Saya menggunakan TPACK. Sebelumnya saya akan menjelaskan TPACK itu sendiri itu apa. TPACK itu singkatan dari Technological Pedagogical Content and Knowledge, yaitu apa? Penggabungan antara sistem pembelajaran dengan teknologi masa kini. Nah, saya memilih TPACK dalam pembelajaran itu sesuai dengan abad 21 yang mengharuskan seorang guru harus kreatif dan inovatif. Nah, salah satu inovasi dari pendidikan saat ini yaitu berkembangnya teknologi pendidikan yang sangat pesat. Sehingga mau tidak mau kita sebagai seorang guru jangan ketinggalan zaman. Misalnya jangan mengajar menggunakan buku saja. Siswa hanya membaca dan mendengarkan gurunya saja. Nah, kita harus berinovasi dan kreativitas yang sangat tinggi. Contohnya yaitu tadi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Contohnya saya di unit kerja saya sudah mencoba menerapkan pembelajaran berbasis TPEC itu yaitu menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran interaktif yang ditayangkan melalui LCD dan layar proyektor. Itu sudah terbukti membuat siswa itu lebih tertarik, lebih memahami materi yang saya sampaikan melalui video interaktif tadi dan berdampak pada prestasi belajar siswa yang sangat optimal. Seperti itu. Selain itu, kita harus sebagai guru kita harus kreatif. Misalnya menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif, yaitu tadi menggunakan media video pembelajaran yang interaktif. Ya, siswa itu kan tidak hanya membaca, menulis, kan harus bisa mendengarkan dan melihat secara langsung pembelajaran di dalam video. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Inilah jawaban dari kita dengan semua guru yang mengajar di era digital seperti ini. Salah satu contoh jawaban dari tugas penjaringan di era sekarang ini. Yang lain juga nanti ada menjadi catatan, dijadikan diskusi bersama sehingga menjadi kekayaan bersama penjaringan untuk pulang bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih, Pak Nur. Kita beringus untuk menjadi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Mentor dan Bapak Ibu orientasi P3K atas kehadirannya, dan apabila ada salah tutur kata dalam penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.